Maka orang Islam itu berkelas, dia tak putus asa, tak bunuh diri. Kenapa? Masih ada akhirat. Sudah belajar serius, tiba-tiba gagal. Dia tidak akan mencari jembatan untuk terjun ke sungai, tak akan mencari gedung yang tinggi untuk bunuh diri, tak akan mencari racun tikus untuk minum. Kenapa? Masih ada akhirat. Tapi memahami ini jangan sampai menjadi umat Islam yang apatis. Saya tidak mau nanti besok orang tak mau bekerja. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad berpangku tangan, pas ditanya, kenapa kau tidak mengejar dunia? Tinggalkan adalah dunia ini, kita mencari akhirat. Ini tidak betul. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang baik di antara kamu bukan yang meninggalkan dunia ini untuk dapat akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan pula meninggalkan akhirat untuk dapat dunia. Liyusiba minhu ma jami'an, dapat dua-duanya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Jangan lupa bagian dari dunia. Seandainya ada seorang ayah membesarkan anak dengan tetes puluh keringat air mata, berapa kali dia tak jadi beli baju baru gara-gara untuk baju anak, tak jadi rehab rumah gara-gara untuk sekolah anak. Setelah anak kerja, mengirim duit seperak haram, menikah si anak, menantu tak peduli sama sekali. Dia tidak risau. Kenapa? Ada akhirat. Ini hanya sebentar aja dunia ini. Dunia ini hanya tempat singgah. Perjalanan panjang, capek, lelah, berhenti di pom bensin, masuk ke toilet, makan, isi minyak, lanjut perjalanan. Orang yang melihat akhirat, dunia ini bukan tujuan. Jadi kalau ada orang yang kaya, ingat akhirat, dia tidak sombong. Karena di akhirat nanti ada yang lebih daripada kekayaan. Orang yang punya kekuasaan, dia tidak gila dengan kekuasaan. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan ada tanggung jawab. Berkuasa tak lama, hisabnya luar biasa. Jadi seorang muslim yang berkelas, dia senantiasa diingatkan tentang akhirat. Berapa kali kita diingatkan ada akhirat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki hari akhirat. Akhirat menjadi pelipur lara orang yang susah. Akhirat menjadi peringatan bagi orang yang sombong. Akhirat menenangkan orang yang sedang risau. Akhirat membuat orang yang tamak, serakah, berpikir panjang. Nah, ini kalau mau melihat seorang muslim yang berkelas, tak cukup hanya sekedar sholat. Dan kita sholat itu pun karena memikirkan akhirat. Kalau orang tidak memikirkan akhirat, itu apa sholat? Buang-buang waktu aja, capek-capek aja, lelah-lelah aja. Ada akhirat yang akan kita hadapi. Lahir ke atas dunia, ayah tak jelas, ibu mencampakkan ke dalam kardus, dititipkan di depan rumah orang kaya. Orang kaya memperbudak menjadi pembantu. Tidak sekolah, tidak dapat pendidikan yang layak. Menikah, rupanya dapat laki tak baik. Punya anak, anak pun juga tak baik. Bersedihkah? Berdukakah? Tidak. Kenapa? Masih ada akhirat. Yang penting bagaimana kita bisa bahagia di akhirat. Anak yang dibesarkan, disekolahkan, meninggal. Berapa banyak ibu-ibu yang 2 kali memandikan anaknya. Pertama mandikan waktu kecil, kedua memandikan jenazahnya. Sedih, ya. Tapi sedihnya itu sebentar aja. Habis air matanya menetes, hanya tetesan air mata kasih sayang.
Setelah itu dia tegar. Kenapa? Anakku menunggu di akhirat. Almar'u ma'aman ahab. Aku akan bersama dengan dia nanti. Itulah maka Indonesia ini merdeka. Indonesia ini merdeka karena orang-orang yang mementingkan akhirat. Pangeran Diponegoro sudah putus dunia ini dengan dia, akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. S1, S2, S3, profesor, banyak mahasiswa. Jumawa angku sombong, saya yang paling hebat. Tidak, masih ada akhirat. Kau akan diminta tanggung jawab tentang ilmu-ilmu musuh. Belum tentu selamat di akhirat. Ini yang pertama. Kalau mau menjadi seorang muslim yang berkelas, bukan hanya sekedar sholat tiang agama, bukan hanya sekedar puasa sunat, puasa junnah penjaga diri, bukan hanya sekedar umrah, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma, penghapus dosa, bukan hanya sekedar sodakoh menolong kita, tapi juga ada pola pikir yang lebih besar, bahwa ada yang namanya akhirat. Memangnya ada orang yang tak percaya akhirat, ya? Orang-orang ateis, hidup sesukanya, hidup sedosanya, hidup semabuknya. Kalau bahagia, bahagianya tertawa, terbahak. Tapi kalau udah susah, stres, depresi, bunuh diri, mati. Kita enggak. Kita kalau bahagia, bahagianya kita belum seberapa. Karena ada kebahagiaan nanti di akhirat. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau kita susah, tidak terlampau susah. Kenapa? Karena ada kebahagiaan di akhirat. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ini bagian yang pertama. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Yang kedua, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. La khauf, tidak takut, wala yahzanun, tidak sedih. Ini dia muslim yang berkelas ini. Tidak takut, tidak sedih. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apa beda takut sama sedih? Takut itu masa depan, sedih itu masa lalu. Takut itu masa depan. Takut nggak selesai S1, takut skripsi nggak diterima, takut nggak kerja, takut nggak nikah, takut nggak ada jodoh, takut. Takut itu masa depan. Masa depan masih gelap. Masa lalu sedih. Sedih karena ditinggal, sedih karena sedih. Terlampau memikirkan masa lalu, tenggelam dalam kesedihan. Terlampau memikirkan masa depan, larut dalam ketakutan, kecemasan. Takut nanti habis pensiun, tak ada lagi pemasukan, tidak lagi, kalau gitu korupsi sebanyak-banyaknya, makan haram. Takut nanti skripsi ini nggak ini, akhirnya upahkan, minta tolong tuliskan orang, melakukan perbuatan haram. Takut nanti tidak dapat kerja, nyogok masuk PNS, gajinya haram. Sudah dapat kerja tapi riba, takut tidak bisa punya duit, takut miskin, akhirnya terus dalam riba. Tidak berkelas. Seorang muslim yang berkelas, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa bisa dia tidak ada takut? Kenapa dia bisa tidak ada sedih? Padahal dia manusia, ada takutnya, ada sedihnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena dia percaya ada Allah dan dia takut kepada Allah. Habiskan takutmu kepada Allah, sehingga tak tersisa lagi untuk takut kepada makhluk, tak tersisa lagi untuk takut kepada yang bukan Allah. Nah itu kan ngomongnya aja yang enak itu, menceramahkannya aja itu yang mudah.
mengamalkannya, ya kita berusaha. Orang selevel Abu Bakar Siddiq aja masih takut di gua Jabal Sur waktu hijrah tuh Pak Ustadz, ya. Sahabat-sahabat Nabi itu juga ada yang takut Pak Ustadz, ya, mereka manusia. Bani Israel yang zaman sama Nabi Musa itu kan ketakutan dikejar Fir'aun, iya. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah.